teman-teman semua, halo dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat pagi tentunya ya buat teman-teman semua di acara yang sungguh luar biasa, Webinar Super Action 2020. Woo! Tentunya dengan tema yang luar biasa juga teman-teman ya, From Zero to Hero. Wow, tema yang sungguh luar biasa, menarik dan unik banget tentunya ya teman-teman ya. Oke. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini. Saya harap ini ya, teman-teman semua tentunya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin, 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 amin. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman semua nih yang masih belum regis, langsung aja yuk ke forum chat. Bisa langsung registrasi ulang teman-teman ya di kolom chat yang sudah tersedia di Google Meet teman-teman masing-masing. Dengan format untuk yang teman-teman di Unika sendiri, yaitu format nama, NIM-nya masing-masing ya. Untuk teman-teman di luar Unika bisa langsung mencantumkan nama dan asal kampusnya ya teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Di sini agak panas sedikit tapi vibes-nya agak kerasa nih teman-teman ya, karena ditemani sama teman-teman di sini pokoknya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi kita segala macam dan banyak banget ya. Kan ada pepatah mengatakan nih teman, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, disayang-sayang. Enggak bercanda teman-teman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Putrahora. Teman-teman di rumah bisa panggil saya Irfan ya teman-teman, dari Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto Semarang dengan jurusan English Premiership semester kelima teman-teman. Dan teman-teman, hari ini Irfan bakal bertugas sebagai MC sekaligus moderator untuk acara webinar Super Action 2020 ini. Wow, nggak sabar banget nih ya teman-teman ya, pastinya. Oke, nah mungkin dari beberapa teman-teman sempat bertanya-tanya nih ya, ini sebenarnya acara ini apa sih ya? Ini kok luar biasa banget bangetnya yang diomongin dan segala macam gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, Irfan bakal jelasin sedikit nih, Super Action gitu ya. Oke, Super Action 2020 ini atau Super Action sendiri ya, merupakan kegiatan tahunan nih teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa Supra Radio dan Televisi di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak? This is the first time kita melakukan secara online teman-teman. Kalau mungkin beberapa tahun kemarin kita melakukan secara offline, dan tahun ini lumayan unik nih teman-teman. Kita melakukan secara daring, online, di rumah aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, walaupun kita di rumah aja, stay at home, tapi vibes-nya harus tetap kerasa ya teman-teman ya. Tetap semangat gitu ya, karena hari ini kita bakal dapetin sesuatu yang bener-bener luar biasa teman-teman ya. Oke, dan juga teman-teman, tahun ini Supra Action 2020 mengangkat tema yang luar biasa seperti yang tadi Irfan udah mention di awal ya, yaitu From Zero to Hero teman-teman. Dan tentunya kita juga memiliki tagline yaitu Be the Hero and Break the Limit. Wow. Dan di acara kita kali ini kita mengharapkan supaya teman-teman nanti mungkin yang belum mendapatkan skill dari public speaking itu sendiri, terus mungkin teman-teman yang merasa insecure selama ini, agak takut berbicara di depan umum, atau kurang confident, kurang percaya diri, atau misalnya merasa kayak dijudge di depan orang. No, teman-teman. Jangan pernah berpikir itu, teman-teman. Karena hari ini kita bakal dikasih tahu oleh speaker kita yang luar biasa banget deh pokoknya ya. Jadi teman-teman diharapkan nanti setelah acara ini teman-teman bisa tahu, oh ini toh rasanya menjadi seorang public speaker. Oh ini toh cara menjadi pembicara yang baik di depan umum gitu ya. Wow, jadi teman-teman tentunya ikutin acara ini sampai selesai. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin sampai selesai. Dan juga hal yang paling unik, kita dari panitia ya, dari Super Action 2020 ini mengharapkan teman-teman juga memiliki kualitas hero teman-teman. Nah hero-nya apa sih? Hero itu terbagi menjadi 4 bagian teman-teman. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama H gitu ya. H itu adalah helpful. Kemudian ada E, expert. Kemudian R, responsible. Dan kemudian O-nya adalah optimal. Dan ini nanti diharapkan setelah dari acara ini teman-teman bisa menjadi kualitas hero ya teman-temannya. Amin. Harapan kita sungguh luar biasa pokoknya buat teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kita udah perkenalan, kita udah nyapa-nyapa, kita tadi udah jelasin sedikit tentang Supra Action itu juga apa ya. Sekarang kita mau bakar semangatnya. Walaupun di rumah aja kita harus semangat dulu dong teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa unmute dulu dong, temenin Irfan di sini. Bisa unmute dulu ya. Kita mau jargon sebentar teman-teman. Kita mau jargon, kita mau semangat-semangat dulu biar nggak ngantuk-ngantuk gitu ya.
Oke, jargonnya gampang banget. Jargonnya gampang banget. Kalau misalnya nanti Irfan bilang Super Action 2020, teman-teman yang di rumah atau peserta dimanapun kalian berada, langsung jawab, break the limit. Oh, sorry, be the hero and break the limit. Gampang ya. Teman-teman siap ya? Teman-teman panitia siap ya? Ya. Siap. Oke. Yuk, kita bakar dulu nih, bakar semangat. 3, 2, 1. Super Action 2020. Oke. Lumayan, no bad. Tapi sekali lagi, kita harus semangat lagi. Kalau bisa sambil teriak sampai di tetangga itu dengar gitu teman-teman ya. Ada tetangga dengar gitu ya. Siap ya? Sekali lagi ya. Oke. Super Action 2020. Teman-teman tepuk tangan. Wow, kalian luar biasa banget ya depannya. Luar biasa banget ya. Oke, teman-teman bisa mute lagi ya. Teman-teman bisa mute lagi. Oke, teman-teman, mengingatkan juga ya untuk kegiatannya kita ini sendiri dari Super Action Radio. Mohon maaf, kayaknya aku sayang banget nih ya sama Super Action Radio gitu ya. Untuk Supranya sendiri teman-teman kita didukung oleh beberapa media partner teman-teman ya. Ada media partner kita yang luar biasa banget ya. Ada dari Pro Alma FM, kemudian dari ada GFM, kemudian ada mohon maaf kecepatan ya. Kemudian ada dari Rem FM dan yang terakhir adalah New PLBS FM. So teman-teman dipastiin tolong didengerin ya. Buat konten-konten dari media partner kita sendiri. Oke, itu tadi media partner kita ya teman-teman yang mendukung acara ini. Kemudian biasanya nih ya kalau dalam webinar atau sebuah acara pasti kita memiliki namanya rules ya teman-teman yang harus kita lakukan selama acara berlangsung. Pasti dong, pasti gitu ya. Oke, Ivan bakal bacain nih teman-teman untuk rules kita pada pagi hari ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama teman-teman, peserta wajib mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman ya. Terus peserta diharapkan untuk mute mic dan diusahakan menyalakan kamera selama webinar ini berlangsung. Kemudian, peserta diperbolehkan menyalakan mic hanya saat menanggapi jargon. Kemudian, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama penyampaian materi oleh pembicara selama berlangsung di forum chat teman-teman. Jadi di forum chat nanti kita berikan formatnya, jadi teman-teman bisa bertanya di situ. Dan untuk format pertanyaannya sendiri, untuk teman-teman yang dari luar Unika, teman-teman langsung nulis nama, asal kampus atau asal daerahnya teman-teman. Itu buat teman-teman yang di luar Unika ya. Nah, bagaimana nih buat teman-teman mahasiswa Unikanya sendiri? Buat teman-teman mahasiswa Unika, itu langsung aja tulis formatnya, yaitu nama dan jurusannya ya, tentunya ya. Oke, nah, untuk teman-teman yang masih bingung, masih bertanya-tanya lagi nanti, langsung aja ya lihat di forum chat nanti ya, teman-teman dari panitia akan mengirim atau menulis ulang dari format-format pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti panitia akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk dipersilakan untuk menyalakan mic dan bertanya langsung kepada kasinyonya ya, tentunya ya. Dan kemudian peserta dilarang makan dan minum saat acara berlangsung ya teman-teman ya. Kemudian peserta dilarang mengetik perkataan yang bersifat sara atau tidak sopan di forum chat Google Meet ini. Apabila melanggar, panitia berhak mengeluarkan peserta dari Google Meet dan peserta tidak mendapatkan sertifikat sebagai konsekuensi teman-teman. Jadi tolong didengarkan ya. Kemudian peserta wajib menyalakan kamera pada sesi foto bersama gestar nanti. Enak dong bisa foto sama kasihnya nanti. Kemudian yang terakhir, apabila peserta hendak ke toilet, dapat izin melalui chat line, grup, atau ke Jessica langsung. Oke? Itu dari beberapa rules yang harus kita lakukan untuk hari ini ya, selama acara berlangsung. Dan sebelum kita langsung masuk ke bagian materi kita, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur dulu nih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita mau berdoa dulu, kita mau ucapkan syukur kita dulu, dan doa akan dipimpin oleh panitia dari Saudara Deta, dipersilahkan. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu.
Terima kasih atas berkatmu sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti webinar tanpa kekurangan suatu apapun. Dengan kerendahan hati, kami mohon sertailah kami dalam acara ini agar dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu dari awal hingga akhir. Ke dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Deta buat doanya ya. Oke tadi teman-teman, kita udah perkenalan, kita udah nyapa satu sama lain. Aduh, grogi banget nih ketemu sama pembicaranya nih teman-teman. Aduh. Oke, langsung aja ya. Kita mau sapa dulu nih. Kita mau sapa dulu pembicara kita. Siapa sih yang nggak kenal ya? Salah satu public figure di tanah air ya. Siapa sih yang nggak kenal ya? Kayaknya seantero masyarakat Indonesia tahu dia ya. Kalau teman-teman nggak tahu, aduh kebangetan deh ya. Oke, tampil di layar kaca kita setiap pagi menemani kita ya teman-temannya. Siapa lagi kalau bukan Kak Sinyo Rita. Halo Kak Sinyo. Halo. Iya, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Oke, sepertinya Kak Sinyo masih on the way gitu ya teman-teman ya, on the way. Kita tunggu aja ya. Gak apa-apa. Mungkin saking sibuknya teman-teman ya, saking sibuknya. Jadi walaupun selama pandemi, Kak Sinyo itu juga aktif ya teman-teman di beberapa kegiatan yang tentunya bermanfaat buat teman-teman di sekitar, yang juga tentunya ya berhubungan dengan tema kita hari ini. Ya, tema kita hari ini apa ya? Oh, masa lupa gitu. Selamat pagi. Halo Kak Sinyo. Oh my God. Selamat pagi Kak Sinyo Rita. Selamat pagi. Bahasa Jawa Sugeng Enjing ya? Sugeng Enjing. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang ya? Gak apa-apa dong Kak, gak apa-apa. Wow. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Masih tetap Alhamdulillah. dan sehat sekali. Wow, luar biasa ya. Akhirnya bisa ketemu langsung walaupun secara daring, tapi dilihat aslinya itu ternyata cantik banget teman-teman. Oh, dari lahir. Siap, ampun. Oke. Kak Sinyo sekarang sibuk apa sih Kak Sinyo? Aku sibuk siaran masih, terus paling MC-nya kan banyak kan memang virtual aja online, belum ada yang langsung bikin keramaian kayak gitu sih. Kangen sih pastinya, pengen ada audiens yang rame dan bisa seru-seruan bareng, cuman ya balik lagi kan masih kondisi kayak gini, ya udah nikmatin aja. Sing penting masih ono duitnya gitu loh. Oh, betul banget. Iya ya, betul banget. Ya biasanya kalau misalnya kan tiap pagi mungkin teman-teman yang sadar ya, mungkin tiap pagi di SCTV menemani hari-hari teman-teman, tiap kali misalnya buka TV, wah, oh ini tuh kasihnya ya ampun kangen banget. Kalau buka TV ada aku, berarti aku styrofoam di pinggir-pinggiran TV dong. Enggak ya? Aduh, bukan aku yang bilang loh Kasinyo ya. Iya, apa-apa. Kasinyo sekarang standby di mana nih Kasinyo? Apa? Masih standby di mana atau udah tinggal di mana nih sekarang? Aku di Sawangan, Jakarta. Depok ya. Oke, Win. Ya, semoga Kasinyo tetap sehat-sehat aja ya tentunya ya. Amin. Irfan juga, teman-teman panitia juga. Terima kasih juga sebelumnya saya dikasih kesempatan hari ini bisa bertemu secara virtual sama sahabat Supra. Mudah-mudahan sih hari ini apa yang saya kasih bisa diambil manfaatnya sedikit ya, karena maksudnya saya mau berbagi meskipun sedikit, ya istilahnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua yang sudah hadir dan join pada pagi hari ini gitu. Oke, thank you banget Kak Sinyo ya. Oke, sebelum Kak Sinyo menyampaikan materinya ya, yang hero tadi, yang hero from zero to hero tadi ya, kita mau bacain dulu nih CV dari Kak Sinyo. Kan teman-teman mungkin penasaran gitu ya, Kak Sinyo itu sebenarnya siapa sih, ya ampun gitu ya. Masa nggak tahu sih, aku kan model Victoria's Secret yang aku dikontrak mati, ntar kalau udah mati baru dikontrak. Ampun. Oke, ya teman-teman bisa lihat aja ya langsung di layar kaca teman-teman masing-masing ya. Di situ udah terpampang nyata gitu ya, bisa dibaca masing-masing ya.
dengan nama Signorita ya, lulusan D3 FIKOM Universitas Pajajaran dari tahun 2000 sampai 2004 teman-teman ya. Dan Kak Sinyo ini sendiri telah melakukan beberapa acara televisi ya, dan banyak banget pengalaman yang lainnya, contohnya dari acara Police 86 Trans TV yang biasanya bawa-bawa senapan tuh, tok gitu ya. Kemudian ada Mission X Trans TV, kemudian ada Sketsa Trans TV, kemudian ada co-host Lucky Show RCTI, host dahsyat RCTI ye la ya, kemudian ada host Inbox. Betul banget Kak Sinyo ya. Kemudian ada host Inbox SCTV yang tiap pagi menemani teman-teman, co-host Family 100 Indonesia GTV, kemudian host jagoan karaoke Indonesia SCTV, penyiar semangat pagi Nampol 98.7 Gen FM Jakarta, kemudian penyanyi KTP, dan MC All Event. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya pengalaman Kak Sinyo ini. Pokoknya patut diapresiasi lah ya. Gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam lagi ya tentang Kak Sinyo, tentang pembahasan materinya Kak Sinyo sendiri, kita mau reminding lagi nih buat teman-teman ya. Sebelum kita masuk pada sampaian materi, diingatkan nih buat teman-teman bahwa selama nanti materi berlangsung, teman-teman diizinin untuk bertanya nih di kolom chat atau forum chat di Google Meet ini. Ya, tentunya dengan format yang sudah kita sediakan. Dan teman-teman nanti buat 3 penanya terbaik akan kita pilih teman-teman oleh panitia. Dan nanti akan dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Kak Sinyo. Wow, kesempatan brilian loh teman-teman, jangan disia-siain ya. Dan nanti teman-teman untuk formatnya, tak ingetin lagi ya, untuk pertanyaan dari teman-teman yang dari luar kampus Unika, langsung aja tulis nama, asal kampusnya atau asal daerahnya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa Unikanya sendiri, langsung tuliskan nama dan jurusannya apa gitu ya. Oke, dari untuk remindingnya, jadi teman-teman diperhatiin dengan baik. Sepertinya Kak Sinyo udah siap nih. Kak Sinyo udah siap ya? Enggak, belum sih. Ntar jam 10 lah aku baru siap. Keburu kelar tuh Kak Sinyo. Oke, aku siap. Oke, Irfan. Siap ya. Oke ya. Jadi teman-teman udah siap, teman-teman di rumah udah siap, Kak Sinyo juga udah siap. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Signorita. Kepada Kak Sinyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi sahabat Supra. Kalau misalnya lagi di mute boleh dada dulu ya. Kita bersemangat dan santai aja hari ini. Karena sebenarnya yang saya mau sampaikan juga sedikit aja, dan menurut saya juga sahabat Supra di sini pasti udah tahu semua. Tapi sebelumnya, sebelum saya nyampein materi yang punya saya sedikit banget ini, saya mau tanya dulu nih, yang bisa menjelaskan arti public speaking itu siapa? Boleh angkat tangan, nanti mungkin Irfan atau teman panitia boleh di-unmute siapa yang bisa jawab. Coba. Public speaking itu sendiri apa secara harfiah? Ini sebenarnya simple banget dan udah kita lakukan juga sih. Banyak yang udah melakukan gitu dari sahabat Supra. Boleh ada yang tahu jawabannya boleh angkat kaki biar nyubluk? Ya. Jom nanti Kak Sinyo. Boleh coba dibantu Irfan. Public speaking ada yang tahu? Ya teman-teman silakan yang tahu aja langsung aja Ani, teman-teman bisa langsung jawab gitu ya. Dijawabin sedikit aja. Monggo dijawab loh. Ojo izin-izin loh. Aku ra galak iki, aku ra gigit. Monggo. Jangan bersemangat deh. Nanti tolong dicatat teman-teman panitia yang bisa ngejelasin yang pertama aku kasih pulsa 50.000. Oke, silahkan. Wow, aku juga mau. Nanti beda Ivan sendiri aku kasih pulsa 5.000 ya. Siap, yang penting dapat gitu ya. Oke, boleh silakan sahabat Supra yang bisa menjelaskan public speaking itu sendiri 50.000 pertama. Lumayan loh. Wow, kembali lagi nih. Buat kuota monggo. Coba ada aku cek namanya ada Adelia, Adela, Adinda. Oh iya, ada tuh Kak Sinyo. Ayo, siapa? Frida Yanti ya, silakan unmute Kak Frida Yanti. Frida Yanti monggo. Hai Frida Yanti. Kak. Pagi. Oke, coba Frida Yanti, public speaking itu apa? Kalau menurut saya public speaking itu seni berbicara di depan umum, atau bagaimana cara kita berbicara atau membuat kesan itu kepada khayalak umum atau audiens. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita itu dengan baik. Oke, dari 50.000 untuk Frida Yanti, panitia boleh dicatat ya.
bukan hayalak ya, halayak. Ya tadi Oke, Dipotong pajak ya Kak Sinyal. potong pajak 45%, berarti kamu hitungin deh, tolong deh. Oke, baik, tadi terima kasih Fridayanti yang sudah menjelaskan sedikit tentang public speaking itu sendiri apa. Jadi sebenarnya public speaking sendiri itu adalah bentuk komunikasi terhadap halayak ramai, di mana orang tuh bertujuan ngasih informasi dan juga bisa berupa ajakan untuk mempengaruhi. Nah, kadang-kadang cuman stigmanya di masyarakat itu, orang-orang beranggapan public speaking itu adalah ilmu yang harus dimiliki sama orang-orang yang bekerja di bidang. Di sini boleh saya ajak lagi ngobrol sama sahabat Supra. Menurut kalian nih, ilmu public speaking yang dimiliki itu harus dimiliki untuk siapa aja? Boleh dikasih contoh? Boleh angkat tangan, nanti langsung di-unmute terus dijawab. Nanti biar nanti saya langsung sambungin lagi sama pembahasan materi saya sendiri. Coba monggo, ilmu public speaking sendiri sebenarnya harus dimiliki oleh siapa? Ojo ngenteni pulsa maning loh, aku akeh hadiah, monggo. Ayo Supra Action 2020, semangat dong. Ayo dong, ya ampun kalau nggak dijawab, Irfan jawab loh. Coba dikasih tagline-nya lagi, Irfan. Supra Action 2020. Oke, tagline-nya adalah kalau Irfan bilang Supra Action 2020, teman-teman langsung jawab be the hero and break the limit. Be the hero and break the limit. Coba Supra Action 2020. Semangat. Coba langsung dijawab sahabat Supra yang tahu jawabannya. Public speaking ini sendiri sebenarnya harus dimiliki oleh siapa? Siapa saja yang harus memiliki ilmu dari public speaking ini sendiri? Reporter. Oke, ada lagi? Tadi Sopo sih ngomong, Markus, bukan? Siapa nih? Ada lagi? Presiden. Ada lagi? Semua orang. Semua orang itu siapa yang jawab? Aku, Rere, Florence. Oh, Rere, panjangnya Rere, nah ditukul dong ya. Oke, Rere aku kasih pulsa 50.000 juga, tolong dicatat panitia ya. Itu bagus banget. Jadi kalau misalnya sahabat Supra ada yang menjawab presiden, reporter, penyiar, presenter, host. Mungkin istilahnya untuk orang-orang penting atau orang-orang yang bergerak di bidang jasa, let's say public relation, atau misalnya dokter, atau suster, segala macam. Menurut saya itu masih hanya segelintir saja. Dan maksudnya sebenarnya yang harus dipatahkan pandangan orang atau stigma masyarakat bahwa public speaking harus dimiliki untuk orang-orang penting ataupun orang-orang yang bergerak di bidang jasa aja, itu salah banget. Karena semua orang menurut saya harus memiliki public speaking sendiri ya, ilmu itu sendiri. Kita harus berbicara dengan orang lain untuk memberikan sesuatu yang informatif ya kan. Kita juga istilahnya, ya let's say, sales aja juga kita harus punya ilmu public speaking. Karena kan kita akan menjual sesuatu, kita harus mendeskripsikan sesuatu. Jadi kan kita harus bertindak secara persuasif supaya orang-orang itu bisa menerima dan mencerna apa yang kita jelaskan ke mereka gitu. Nah, sekarang yang di sini menurut kalian nih sahabat Supra, perlu nggak mbak-mbak pelayan warung Tegal punya ilmu public speaking? Perlu lah, benar. Sekarang misalnya kamu lagi tuku neng warteg ya, udah dibuka hordeng warteg, terus ada mbak-mbak langsung nanya, Mbak ini ayam apa? Oh ini ayam, ya tumis aja. Tadinya istilahnya kita pengen makan ayam, dikasih penjelasannya cuma secara simple, nggak detail, nggak kayak gimana, jadi kita juga kayak, nggak deh mbak. Tapi begitu ketika kita, istilahnya kita kan di situ meskipun pelayan, kenapa kita harus punya ilmu public speaking juga? Biar kita bisa menyampaikan informasi apa yang kita punya. Ketika kita menjual sesuatu, kita juga harus bisa mendeskripsikan apa-apa yang kita punya untuk pembeli kita, untuk tamu kita, istilahnya seperti itu. Misalnya pas Mbak ini ayam apa? Oh yang ini ayam rica-rica, ini pedes loh kayak mulut tetanggaku Mbak, istilahnya seperti itu. Tapi ketika bilang, oh aku nggak suka pedes, kalau nggak suka pedes ini loh ada, aku punya ayam kecap, ini baru banget nih, pakai garamnya garam Himalaya gitu kan, enak tuh lebih jelasin. Tapi kalau Mbak mau cobain varian terbaru, saya punya loh ayam oseng-oseng celurit misalnya kayak gitu. Ah, jadi kan yang tadinya orang mungkin kayak
udah deh aku mau makan pakai ayam aja yang kecil atau apa, karena ada penjelasan yang mungkin istilahnya dia belum mencoba menu itu, atau dia tertarik dengan penjelasan mbaknya itu, jadi kan orang makin tertarik, oh iya ya, yang tadinya makan cuman, ya weh, karo kiki lae, akhirnya tambah ada kerang, terus juga ada oseng-oseng melinjo, ada ayam, jadi istilahnya kan dia berhasil. Jadi bukan cuma orang-orang tertentu aja yang harus punya ilmu public speaking. Sama halnya kayak banyak banget sekarang pengusaha-pengusaha, apalagi di tengah pandemi kayak gini, orang mulai banting setir yang mungkin tadinya dari pilot, orang yang mungkin tadinya istilahnya jadi manajer sebuah perusahaan besar, yang karena lagi pandemi, jadi dirumahkan, yang nggak punya kerjaan lagi, otomatis mereka shifting untuk jadi pengusaha UKM-UKM. Tapi mau sampai berapa banyak influencer yang mereka hire untuk menjual produk-produk mereka. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya aku punya usaha dessert box. Aku harus bayar influencer A yang harganya dari 500.000 sampai influencer Z yang harganya 5 juta. Ya kan? Setiap hari mungkin aku bisa kasih 1 sampai 2 influencer untuk bisa mendeskripsikan produk yang aku jual. Supaya ketika orang-orang tahu kan, istilahnya influencer yang ngejelasin, orang pasti akan tertarik gitu. Makan, oh my god guys, enak banget guys, mau meninggal ngapain ngajak-ngajak, sendiri aja loh, istilahnya kayak gitu. Cuman sekedar unboxing, cuman sekedar ngasih lihat doang tampilan dari produknya itu sendiri, ya kan? Tapi nggak bisa bercerita. Nah ini yang saya bilang, kita harus bisa mematahkan stigma masyarakat bahwa sebenarnya ownernya sendiri pun juga harus punya ilmu public speaking. Kalau influencer hanya sekedar berbicara rupa, hanya bisa sekedar berbicara rasa, tapi kalau misalnya ownernya sendiri, itu kan bisa bercerita. Misalnya yang saya salut ya, yang paling deket aja, saya ambil, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sahabat Supra tahu di sini semua, Kemal Muhtar. Beliau adalah penyiar yang udah 20 tahun benar-benar menggeluti dunia broadcaster ini. Beliau tuh senior yang istilahnya humble, ilmunya banyak banget tapi nggak pelit ilmu, dan beliau juga istilahnya punya usaha tambahan sebagai pengusaha restoran. Kenapa saya suka? Saya bisa jadikan beliau contoh. Karena apa? Karena beliau nggak perlu bayar influencer, beliau nggak perlu bayar selebgram yang mahal atau youtuber-youtuber mahal untuk memperkenalkan produk-produk yang dia jual. Istilahnya dia tahu, dia bisa bercerita. Guys, pagi ini kalau misalnya lo bingung, lo bisa pilih sarapan di nasi kapau langganan. Karena gue ada menu baru nih. Gue punya ketupat padang nih, yang dikasih paku payung di atasnya sebagai topping, misalnya kayak gitu. Jadi kan dia bisa bercerita. Ketika kita bisa bercerita, kita bisa menjelaskan secara detail kepada halayak ramai, orang juga akan percaya. Apalagi dengan stok gambar, dengan pengambilan gambar segala macam, yang istilahnya dibuat sedemikian rupa untuk membuat orang tertarik. Itu juga udah nurunin cost berapa banget dibanding misalnya sebulan dia harus mengeluarkan uang, let's say, buat influencer 20 juta. Ketika dia bisa bercerita si ownernya sendiri, berarti kan ada cost yang bisa dikurangin untuk membiayai seperti itu. Jadi menurut saya pun semua orang harus bisa. Ketika lo mau mulai usaha apa, bahkan usaha kecil aja, dulu pun gue juga pernah punya usaha jual coklat kiloan. Gimana caranya? Dengan harga yang minimal, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Orang juga pasti kan nggak percaya, berangkat dari seorang entertainer, tapi kan entertainer pasang surutnya seperti apa. Ketika kita lagi down, kita juga harus tetap survive. Kita harus tetap bisa. Gimana caranya mengolah uang kita yang sedikit itu bisa kita puterin dengan baik. Paling penting adalah kita juga nggak boleh gengsi. Apapun pekerjaannya, kita harus bisa lakukan secara profesional. Kita juga maksudnya yang paling penting bisa cari cuan secara halal lah, istilahnya kayak gitu. Gimana nih caranya supaya lo percaya bahwa barang yang gue jual itu bisa menarik perhatian lo, bisa lo beli produk itu ke gue. Kan itu gimana caranya? Untungnya istilahnya kenapa gue cari jualan istilahnya berbau-bau kuliner. Karena orang udah tahu, ya body gue kayak model anoreksia ya. Orang juga udah pasti tahu nih, pasti gue doyan makan.
kayak gitu kan. Gue suka makan, otomatis apa yang gue makan bukan cuma sekedar enak dan enak banget, tapi gue bisa mendeskripsikannya secara detail. Wow, ini coklatnya enak banget beneran, karena menurut gue ini coklatnya nggak pekat. Udah gitu di dalamnya ada biskuitnya bukan remahan-remahan doang kayak sisa-sisa habis lo makan Oreo terus berecetan di mulut lo, nggak kayak gitu. Nah makanya itu yang harus kita bangun sendiri, ilmunya itu harus kita punyain sendiri. Mau jadi apapun istilahnya profesi kita, semua orang harus memiliki ilmu public speaking itu sendiri. Nah, kayak gitu. Sampai sini udah paham ya, Sobat Supra ya? Ada mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau enggak kita langsung aja ya. Kita langsung lanjut lagi. Nah, untuk public speaking ini sendiri, sebenarnya ada 5 komponen yang harus kita punya. Ketika kita belajar public speaking, kita harus punya 5 komponen yang dipunya. Dan ini adalah semuanya satu sama lain harus saling berkesinambungan dan harus istilahnya berbarengan ya. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah penyampai informasi. Berarti misalnya saya sebagai komunikator yang harus bisa menjelaskan, menyampaikan informasi, dan yang paling penting kita juga harus punya teknik-tekniknya. Kalau yang saya pakai adalah teknik-teknik dasarnya yaitu istilahnya yang pertama teknik vokal. Kalau untuk teknik vokal sendiri, aku itu selalu memegang yang namanya ASI ya. Bukan ASI siapa-siapa tapi ASI. ASI ini yang pertama itu adalah artikulasi. Ketika kita harus berbicara, jangan kayak yang guys, guys, jadi orang juga ngomong apa sih loh, kan pasti kayak gitu kan. Tapi harus tetap juga apa yang bisa kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan itu. Ya, mungkin Kak Sinyo mungkin lagi ada masalah ini ya teman-teman ya, trouble sama koneksi ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Semoga tadi teman-teman udah dengerin dari awal ya. Kak Sinyonya ngomongin tentang apa ya, teman-teman bisa catat langsung. Kalau misalnya lagi ada pertanyaan, teman-teman masih wondering, masih curious about something gitu ya, langsung aja teman-teman langsung tanya di kolom chat ya teman-teman ya. Oh, masih belum ya? Oke, Ivan ingetin lagi ya teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja tulis di forum chat ya. Dengan format nama, NIM untuk teman-teman Unika dan teman-teman di luar Unika bisa langsung nama dan asal kampusnya teman-teman. Oke, apakah Kak Sinyo sudah masuk lagi? Teman-teman panitia bisa dicek ya. Apa-apa teman-teman, walaupun tetap daring ya kita juga harus semangat ya teman-teman ya. Tadi Kak Sinyo udah membawakan banyak banget ya. Semoga sangat-sangat bermanfaat ya pokoknya ya. Oke, kita nunggu dulu ya. Kita nunggu dulu teman-teman. Bisa teman-teman langsung nulis aja pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, nanti teman-teman panitia ini kok langsung catat gitu ya. Siapa tahu dapat pulsa lagi gitu kan, gak ada yang tahu teman-temannya. Saya juga mau bertanya doang dapat duit pagi-pagi lagi gitu ya, baru bangun pagi-pagi gitu ya. Oke, diharapin teman-teman yang masih belum regis, yang baru masuk langsung aja teman-teman bisa registrasi langsung lagi, registrasi ulang di forum chat atau kolom chat yang sudah tersedia di Google Meet ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti teman-teman ini bisa mengecek langsung apakah teman-teman sudah terdaftar atau belum nih. Soalnya nanti untuk sertifikat teman-teman akan disalurkan ke email teman masing-masing ya. Saya jangan lupa teman-teman gitu. Jadi kita maklumin ya, karena daring ini di luar kendali kita ya, kita nggak bisa ini ya teman-temannya, nggak bisa nggak bisa menguasai semuanya gitu ya. Kita nggak bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar karena itu di luar kendali kita teman-teman ya. Oke, kita tunggu lagi, kita tunggu aja, kita setia menunggu Kasinyo kok ya. Soalnya hari ini dari Kasinyo luar biasa. Oh, halo Kasinyo. Ya, sepertinya Kasinyo keluar lagi teman-teman ya. Nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman, sepertinya masih banyak ya di sini ya. Udah 145 orang di sini ya. Ada 145 orang dari berbagai daerah, dari berbagai jurusan, dari berbagai universitas gitu ya. Hadir bergabung bersama di forum Google Meeting kita di acara webinar Super Action 2020 yang luar biasa ya. Oke. Dan juga teman-teman diingetin ya, tetap stay terus di
acara ini sampai akhir nanti, karena di sesi-sesi terakhir nanti kita akan juga melakukan sesi foto bersama tentunya dengan gestarnya kita ya, dengan Kak Sinyo ya. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin tadi udah bertanya, yang sempat tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Sinyo ya, ada Kak siapa tadi ya, Kak Rere, terus ada Kak Frida gitu ya, nanti bisa langsung menghubungi panitia webinar Super Action 2020 untuk mengklaim hadiahnya. Lumayan loh, 50.000. Kemana lagi lo ya? Bangun-bangun, muka kasur, muka bantal, tinggal jawab cepret dapat duit. Wah, enak banget. 50.000 lagi. Parah banget gak tuh? Parah. Wah, siapa yang gak mau, gue juga mau coy. It's okay. Nah, sembari kita menunggu Kak Sinyo lagi, kita mau tanya-tanya dulu nih teman-teman yang dari luar Unika. Halo dong, say hello dulu, 1 atau 2 orang gitu. Temenin Irfan di sini dong, teman-teman. Say hello dulu dong, ya ampun, Irfan sendirian loh, ya ampun. Halo, siapa yang dari luar Unika nih teman-teman? Halo. Nanti kalau dari luar Unika jawab sapaan aku kasih sesuatu juga deh. Ala-ala senyorita gitu. Tapi adanya bukan pulsa ya teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman dari luar Unika siapa nih? Halo luar Unika, halo. Kita mau sapa-sapa dulu nih. Halo. Oh, apa aku pilih aja deh, Aku pilih ya. Jadi kan aku pilih random. Siap-siap ya. Oke. Dari Kak Oke, Kak Krisna. Halo Kak Krisna. Kak Krisna Kani Eka. Bisa open mic, Kak. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Halo Kak Krisna. Iya, halo. Ya halo. Ya ampun, suaranya enak banget gitu ya. Halo. Kak Krisna dari mana, Kak Krisna? Oh, saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Iya. Wow, luar biasa. Oke, Kak Krisna tahu acara Super Action dari mana nih, Kak Krisna? Dari pacar saya. Oh, pacarnya. Oh my God, pacarnya di Unika, anak Unika. Iya. Waduh, oke. Mungkin ada beberapa salam-salam nih buat teman-teman di sini atau siapa atau buat pacarnya di sini nih. Ayo Kak, dipersilahkan. Perkenalan diri dulu gitu ya, sapa-sapa gitu ya. Jauh-jauh loh dari Jakarta ya. Ada nggak yang mau disampaikan? Oh iya, ada. Apa? Ayo, silakan. Semangat terus. Iya, semangat terus pastinya ya. Oke, Kak Krisna, menurut Kak Krisna sendiri nih, sampai di posisi ini atau sampai di detik ini nih, tadi kan kita udah mendengarkan beberapa nih ya dari Kak Sinyo sendiri. Menurut Kak Krisna sendiri, materinya gimana tuh? Halo? Halo. Oke, terima kasih Kak Krisna. Oke, tadi kita udah ini ya, udah dengerin dari teman-teman dari Jakarta ya. Ternyata ada Jakarta juga teman-teman. Oh my God, gila sih, gila. Oh my God. Ternyata Super Action ini terkenal di mana-mana ya. Terkenal di mana-mana ya. Walau bukan cuma hanya di Semarang, bukan cuma anak Unika doang, tapi terkenal di berbagai daerah-daerah Indonesia teman-teman ya. Luar biasa lagi. Oke, sembari menunggu Kak Sinyo lagi nih ya. Kita mau tanya lagi nih. Tadi kan kita udah tanya sama cowok dari Jakarta. Nah, tadi aku nggak tahu tuh ya kalau Kak Krisna dari Jakarta loh ya. Nggak ada ini sama sekali. Sekarang kita mau cari yang cewek. Kita cari yang cewek dulu. Oke, yang cewek bisa open mic sama open cam-nya ya. Chan, apa nih? Chan Florencia. Halo Kak Chan Florencia. Chan Florencia, halo. Tulisannya nggak tahu ya, bener atau nggak salah tuh. TJAN tadi pokoknya tulisannya. Tan atau Chan. Halo Chan Florencia. Ya, sepertinya sudah menghilang ya. Belum ada teman-teman ya. Kita cari lagi. Masih ada 140-an di sini ya. Oke, kita pilih lagi. Cewek-cewek. Kak Veronica Linda. Halo Kak Veronica Linda. Kak Veronica, ini apa tadi Veronica Linda. Halo Kak Veronica Linda. Halo. Ya, sepertinya sudah hilang juga di belantara gitu ya teman-teman ya. Oke. Kasihnya udah masuk ya? Maafkan, ini nggak ngerti handphone iPhone 20 begini nih. Ini aku sampai tukeran handphone sama keponakanku, ya Allah. Oh ya Tuhan. Maafkan. Tidak apa-apa, kasihnya tidak apa-apa. Kedengeran
Irfan. Kedengaran kasihnya, kedengaran. Oke, kasihnya sudah masuk. Oke, ya. baiklah. Alhamdulillah ya Allah Tuhan. Hampir nesu aku loh. Gak apa-apa. Santai aja Kak, santai aja. Soalnya Super Action itu santai aja Karena bawaannya. biasanya aku bener. Nggak, soalnya aku biasanya emang pakai Zoom, ini perdana pakai Google Meet. Terus tadi mati-mati gitu deh. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya teman-teman Supra, sahabat Supra. Mohon maaf tadi ada kendalanya sedikit. Tadi kita langsung melanjutkan kembali ketika kita sebagai komunikator itu harus ada 3 hal yang kita pegang, yaitu ASI. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi bagaimana kita bisa memberikan informasi secara jelas. Misalnya seperti saya pagi hari ini. Selamat pagi sahabat Supra. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja kan ya. Semoga di Semarang sana bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Nah, kalimat itu sudah menjelaskan kan bahwa artikulasi yang saya sampaikan itu sudah cukup jelas. Tapi ketika kita ngomong, apa itu telah kita sampaikan ya, pada jelas nggak? Misalkan kayak gitu. Jadi memang harus ada artikulasi ketika kita menyampaikan informasi yang kita punya. Yang kedua adalah smile voice. Kita harus selalu, mungkin kadang-kadang teman-teman sahabat Supra di sini boleh angkat tangannya yang sudah bekerja sebagai MC atau mungkin jadi penyiar radio atau mungkin jadi public relation suatu tempat. Boleh dilihat panitia udah berapa persen, coba boleh angkat tangan yang sudah bekerja jualan suara atau jasa, mungkin udah banyak ya. Oke. Nah, mungkin kadang-kadang ada segelintir orang yang masih suka lupa bahwa kita ketika mau menyampaikan informasi itu harus selalu menggunakan smile voice. Karena ketika kita berbicara menyampaikan informasi dengan menggunakan smile voice itu akan berbeda kedengarannya, ya kan? Misalnya, sahabat Supra, hari ini aku senang banget ya. Kebetulan teman-teman dari Supra Action mengundang aku hari ini jadi pembicara. Itu aku gunakan smile voice aku. Kedengarannya lebih enak toh, ya. Kerumunnya jadi enak gitu loh. Tapi kalau misalnya dibanding kayak sahabat Supra, aku senang banget hari ini ya bisa jadi pembicara gitu deh. Supra Action udah ngundang aku, jadi nggak bersemangat kan. Informasi yang kita sampaikan mungkin istilahnya akan diterima secara setengah-setengah, nggak sampai, karena informasi yang kita sampaikan juga kita membawanya itu tidak secara maksimal seperti itu. Tapi ada satu hal juga yang harus dipisahkan, kayak misalnya kita sebagai seorang penyiar. Tadi kan mungkin ada, kalau misalnya kita menerima atau menyerap informasinya secara setengah-setengah, jangan lupa loh, misalnya ada seorang speaker yang bilang, ketika kamu menyampaikan informasi, jangan lupa untuk selalu menggunakan smile voice, ya kan? Tapi misalnya pada saat kita siaran di radio kampus kah, atau misalnya siaran di radio benar gitu ya, lagi ada berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sang pemilik kata anjay. Kita sebagai sahabat Supra di sini menyampaikan turut berbelasungkawa karena kita mendoakan semoga beliau diberikan jalan yang terbaik, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak gitu juga, Bambang, ya kan? Jadi kita juga harus bisa menempatkan informasi yang mau kita sampaikan itu seperti apa. Kalau informasi yang kita sampaikan adalah berita duka cita, atau mungkin kayak misalnya yang kita sampaikan membutuhkan emosi pendengar kita, kayak misalnya, Sobat Gen, tadi pagi aku pas mau berangkat nggak sengaja nih ketemu sama seorang nenek yang membawa begitu banyak kayu gelonggongan. Kok aku lihat kayunya itu seperti bodinya Tesinyo ya? Misalnya kan kayak itu kan beda ya. Kalau itu kan memang istilahnya kita membutuhkan emosi pendengar kita. Mau nggak mau kita juga nggak yang cuawaan. Sobat, tadi pagi aku ini loh ngeliat nenek-nenek. Mohon maaf, Samino, lu mau nyampein apa informasinya kan kayak gitu. Jadi istilahnya kita sendiri harus bisa membedakan mana informasi yang harus kita sampaikan dengan menggunakan smile voice, atau istilahnya cukup artikulasi aja yang kita pergunakan. Nah, yang terakhir itu adalah harus informatif. Karena
kita kan memberikan informasi, jangan sampai informasinya itu tidak bisa diserap oleh komunikan kita, oleh orang yang menerima informasi yang disampaikan dari kita. Nah, itu tadi yang pertama. Komponen yang pertama dari public speaking yaitu adalah komunikator, yaitu penyampai informasi itu sendiri. Yang kedua adalah pesan. Yang namanya mau menyampaikan sesuatu, pastinya kan kita harus punya pesan. Pesan yang kita sampaikan. Nah, pesan yang kita sampaikan ini, sebisa mungkin harus kita buat secara simpel. Kita buat secara simpel, padat, nggak bertele-tele, dan straight to the point. Apa nih yang mau disampaikan? Istilahnya kayak gitu kan. Misalnya kita mau jualan gitu, ada celana gemes nih. Terus nanti rame-rame dibelokin kemana dulu? Guys, hari ini gue baru mulai nih, usaha baru. Jadi gue punya usaha celana gemes. Tapi kalau misalnya ngeliat kemarin ya, pada pakai itu, yang pakai hijab-hijab gitu ya. Terus abis itu yang pakai hijab menurut gue sih bagusnya pakai kemeja. Kenapa jadi ke kemeja kayak gitu. Terus abis itu, iya celana gemes tuh ya, menurut gue jangan dipakai buat kondangan, orang juga udah tahu kan seperti itu. Jadi maksudnya kita harus menyampaikan secara detail, tapi juga dibikin simple, sama juga orang yang ngedengerin kita juga nggak bosen. Gimana caranya supaya kita membuat informasi atau pesan yang kita sampaikan itu jadi nggak ngeboringin gitu kan? Karena itu memang hal yang berat. Kalau misalnya orang beberapa bilang, jadi MC enak, jadi penyiar enak, tinggal cuap-cuap. Enggak, karena harus ada yang kita sampaikan, ini nyampe nggak ke pendengar kita. Sama pesan yang mau kita sampaikan, jangan sampai istilahnya cuma intern kita doang yang tahu. Misalnya Irfan bilang, Sobat Supra, tadi pagi gue tuh ketemu sama Ibu Iren. Mohon maaf, Ibu Iren siapa ya? Istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya ketika si Irfan berbicara, Sobat Supra, tadi pagi aku ketemu loh sama Ibu Iren. Itu loh yang kemarin hits banget videonya. Gara-gara dia naik motor di sawah. Terus abis itu dia bawa kulkas 4 pintu. Misalnya gitu kan. Kan karena sekarang sosmed itu kan udah rame banget. Semua orang mempergunakan sosmed. Berarti kan kita juga harus kasih tahu nih informasi yang kita sampaikan apa. Jangan sampai cuma intern kita doang yang ngerti. Seperti itu. Jadi kita juga harus bisa punya teknik, gimana caranya menyusun, gimana caranya meramu materi yang mau kita sampaikan, pesan yang mau kita sampaikan, itu benar-benar bisa diterima sama komunikan kita. Dan jangan sampai juga istilahnya kita punya informasi, tapi juga menyudutkan dan tidak bertanggung jawab, kayak gitu ya. Itu tadi yang pertama komunikator, yang kedua adalah pesan, dan sekarang kita beranjak ke yang ketiga komponennya. Komponen yang ketiga itu adalah komunikan. Berarti lawan bicara kita atau si penerima pesan. Nah, kita sendiri pun juga harus bisa. Jadi kita juga punya ilmu menganalisa. Kita harus punya ilmu menganalisa sebagai komunikator. Ini komunikan kita seperti apa? Makanya kalau misalnya kita lagi di dapuk ya, di dapuk bahasanya baku banget. Kita lagi di dapuk mau jadi seorang MC. Kenapa itu harus ada briefing? Kenapa itu harus ada briefing? Karena kan kita juga harus tahu nih, klien yang mempekerjakan kita itu tipikalnya seperti apa. Jadi kan nggak sembarangan. Kita harus tanya dulu, ya kan? Ini harus disapa siapa aja, itu fungsinya briefing. Terus kayak misalnya nanti dari I.O. mungkin menyampaikan, Tesinya nanti tolong ya, diajak main games, misalnya BOD yang ini, Dirut yang itu. Tapi juga saya nggak mau nih, sampai istilahnya cuman kita searah aja. Aku bilang, udah diiniin belum? Istilahnya udah dikonfirmasi belum? Karena kan kita juga harus bisa. Itu juga kan salah satu cara untuk bisa menganalisa komunikan kita seperti apa. Jadi nggak cuma searah doang. Jangan sampai istilahnya nanti pas kita membawakan acara, kita mau panggil BOD ini atau karyawan ini, karyawan itu. Ternyata padahal orangnya itu tidak bisa kita ajak untuk involve di acara yang kita bawakan. Jadinya juga itu nanti akan nggak bagus buat kita feedbacknya. Sama kita juga harus bisa menganalisa. Jangan sampai, kadang-kadang susahnya gini, ketika kita membawakan acara, kita membawakan sesuatu event, kita kan harus bisa membawakannya secara tidak bosan, ya kan?
Biar gak bosen gimana nih? Kita paling gampang, jangan lupa untuk bisa tetap ngerasa dekat sama tamu-tamu kita, sama audiens kita. Ya paling gampang kita mingle kan. Kita mingle, kita sapa-sapa, biar mereka juga ngerasa keberadaan mereka tuh dihargain sama kita. Jangan ngerasa kita cuma pengen dihargain aja sama audiens atau tamu yang kita bawakan event itu. Tapi kita juga harus menghargai beliau-beliau. Ketika misalnya kalian lagi ngebawain acara, terus ada yang sibuk main handphone doang, otomatis nggak keperhatiin dong. Oh berarti oke, boring nih. Kita harus cepet nih, kita harus gercep. Gimana caranya biar keberadaan kita itu bisa dibuat enjoy, bisa ngebuat enjoy tamu-tamu yang datang. Apalagi awarding tuh butuh waktu 4-5 jam. Kita nyebutin istilahnya nominator segala macam, itu akan boring banget. Orang pasti akan nunggu apa sih? Door prize maning, artis maning, sing ngajak joget, wes happy aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngebawain yang boleh, oke ya nominatornya ini segala macam, cobalah. Istilahnya kita juga harus bisa nih menganalisa. Kita lihat nih, kita kan juga bisa lihat dari gesture seseorang. Ini komunikan kita seperti apa. Disapa-sapa dikit aja, mereka itu juga akan ngerasa senang dan akan ngerasa terhargai sama kita. Misalnya kita sapa, hai selamat malam, Bapak yang di sana yang mirip Hamis Daud. Happy dong, meskipun mungkin maaf ya, penampakannya kayak Bang Mastur, ya kan kayak gitu-gitu aja. Maksudnya kan, kalau itu kan untuk bercanda. Kalau misalnya dibecandain untuk sesuatu hal yang baik, yang bagus, orang juga pastinya akan happy. Tapi jangan ketika misalnya penampakannya kayak Bang Mastur, terus habis itu, hai Bapak yang kayak Dede Sunandar, oh my god, itu tuh orang juga kayak, gimana, kok jadinya memperlakukan. Istilahnya itu kan adalah bagian dari klien kita kan adalah raja. Istilahnya kan itu bagian dari raja juga yang harus kita servis dengan baik seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menganalisa komunikan yang akan kita sampaikan informasinya, baik sebagai seorang public relation atau misalnya sebagai penyiar atau mungkin sebagai host, presenter, MC seperti itu ya. Dan sekarang kita berlanjut yang keempat. Tadi udah ada apa aja coba? Boleh disebutin? Ada komunikator ya. Yang kedua ada pesan, yang ketiga ada komunikan. Yang keempat ini adalah media itu sendiri. Jadi media ini sendiri untuk menyampaikan pesan. Bisa melalui grafis, bisa melalui video gitu. Karena sebenarnya mudah atau tidaknya informasi yang dicerna ini kalau misalnya disupport oleh media yang ada. Jangan kayak misalnya kita mau jualan. Guys, ini aku punya loh. Produk kulkas, tapi bisa sekalian fotokopi, sama bisa jadi rak cuci piring. Loh yang nggak enak bentukannya gimana? Otomatis kan kita harus bisa menjelaskan produk kita, sama mungkin minimal slide foto yang menjelaskan gimana pas lagi bentuknya jadi kulkas, terus juga pas pada saat jadi mesin fotokopi, dan juga jadi rak cuci piring seperti itu. Tapi kalau misalnya memang dari fungsi si barang yang mau kita informasikan itu juga banyak, kan kita bisa dalam bentuk video. Bisa langsung kita sampaikan kayak gitu. Oke guys, jadi ini adalah bentuknya. Jadi kan istilahnya benar-benar mensupport informasi yang kita sampaikan secara detail. Itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi kita juga benar-benar harus ada media seperti foto, seperti video grafis, kayak gitu. Pokoknya semua yang bisa mensupport kita untuk menyampaikan informasi itu secara baik. Kayak yang simple juga pada saat door prize. Guys, gue mau bagiin door prize ya. Jadi nanti buat para tamu-tamu dari Bank Century, akan kita kasih door prize yang banyaknya sebanyak 30 door prize. Yang dipajang cuma 1. Mungkin mereka nganggap pembohongan publik nih, istilahnya gitu. Nggak ada bukti secara otentik bahwa lo bakal ngebagiin door prize itu secara banyak, gitu. Langsung beranjak ke komponen yang kelima. Ke komponen yang kelima ini adalah, ini tolak ukur berhasil atau tidaknya kita sebagai seorang komunikator, yaitu feedback atau respon. Jadi sebenarnya kalau feedback atau respon sendiri, indikator suksesnya itu kan adalah kita mendapatkan respon dari komunikan kita. Kita bisa ngelihat dari bahasa tubuh mereka. Gimana nih pada saat kita baru masuk aja, kenapa tadi aku bilang smile voice, kita harus membangun energi kita seperti apa. Kita juga harus bisa misahin nih. Kadang-kadang kan orang punya
jiwa sentimental yang kadang-kadang suka langsung muncul gitu aja. Mungkin sebelum MC lagi ribut karo pacare, ya kan? Atau mungkin baru aja diputusin, ya? Atau mungkin abis stalking mantan udah punya pacar lagi. Melo, mendayu-dayu, hati tersayat-sayat. Mau MC terus yang selamat malam, Sobat Supra. Hai, kita di acara From Zero to Hero. Gak bisa. Ketika lo sudah mau memulai membawakan suatu acara, ketika lo sudah mau menyampaikan informasi, lo harus membangun kredibilitas itu. Jadi biar istilahnya kita akan mendapatkan feedback yang bagus dari komunikan kita. Kita bangun, kita berenergi, kita yang istilahnya sekarang gini deh, kalau misalnya aku ada di samping Irfan misalnya, aku joget-joget, pasti kamu gatel pengen joget juga dong, iya kan? Itu akan refleks secara otomatis. Nah, makanya ketika kita mau masuk, kita udah on stage, kita langsung harus keluarin aura kita yang benar-benar berenergi. Kita harus keluarin energi yang positif, yang bersemangat. Jadi orang-orang yang di depan kita juga, oh iya nih MC-nya aja semangat. Tapi kalau misalnya kita bawainnya ngantuk, bawainnya boring, pasti juga kan orang-orang nggak akan kasih kita respon yang positif kayak gitu kan. Ketika mereka, aduh ngantuk nih, gimana ya, aduh kayaknya harus ada pola yang gue ubah nih dari informasi atau pembawaan gue sebagai MC kayak gitu kan. Kita juga udah bisa ngeliat dari tepuk tangan. Ketika kita kasih jokes sedikit, ada gemuruh tepuk tangan, itu udah respon yang sangat-sangat positif. Dan ketika kita dapat respon yang positif, itu akan bikin aura kita makin berbinar-binar. Bohong kalau misalnya ada tepuk tangan 10 orang dibandingin sama 300 orang. Itu pasti langsung levelnya tambah sampai ke ubun-ubun kali, kayak tadinya mungkin MC-nya cuman jingkrak-jingkrak sampai salto-salto kalau perlu. Karena kita ngerasa, wow, mereka tuh benar-benar enjoy sama apa yang kita bawakan kayak gitu. Mereka seneng banget. Jadi kita udah lihat kan, bahwa wah responnya benar-benar positif nih, mereka kasih gestur yang seru. Tapi ingat satu lagi, jangan sampai kita mendapatkan respon yang negatif. Itu tadi kayak saya sempat bahas. Jangan sampai kita nggak tahu, karena tadi kita istilahnya tidak bisa menganalisa komunikan kita seperti apa tipikalnya. Kayak waktu itu pernah ada teman saya lagi nge-MC acara ya let's say agak sedikit formil lah ya, dari bapak-bapak kepolisian. Bo, itu sih bener-bener kayak, duh, Bapak tadi mau pergi ke sini, habis makan cupcake ya, kenapa tuh choco chipnya masih nempel, oh my god. Ih, itu tuh bener-bener kayak gali kuburan sendiri, sampai istilahnya, bro, sorry, mohon maaf ya, kalaupun misalnya bukan dari instansi yang pemerintah atau seperti apa, atau mungkin karena ngerasa, karena bapak-bapak polisi terus kita takut, enggak, semua orang pun juga harus kita lihat, kondisinya seperti apa, ya kan? Kalaupun misalnya orang yang kita ajak bercanda seperti itu orangnya santai, it's okay. Kita juga satu, kita belum tahu si bapak itu santai. Yang kedua, ini mohon maaf, istilahnya jabatan yang harus kita hormati ya, yang selalu membantu dan mengayomi kita, kasarnya kan jadi kayak direndahkan gitu. Besoknya nggak dipakai lagi. Karena ya memang kebetulan aku sering dipakai sama bapak polisi itu sampai bilang, besok saya akan ganti tandemannya, nggak mau yang ini lagi. Ya pasti orang akan sakit hati dong. Karena kita satu, kita harus bikin puas orang yang mempercayakan acaranya dibawakan sama kita. Makanya jangan sampai kita dapetin respon yang negatif dari komunikan kita. Jangan bikin sakit hati juga. Gimana caranya kita juga bisa bikin acara nggak boring. Kita juga harus bisa melempar jokes, tapi jokesnya juga yang bertanggung jawab, sama jangan asal istilahnya untuk sekedar Harry aja, heboh sendiri gitu. Itu pun juga aku bisa dapetin itu untuk nggak gampang sih, karena paling penting ya aku jujur memang kebetulan otodidak, nggak ada ilmu yang aku serap dari speaker siapa, speaker apa. Mungkin kalau misalnya nggak ikut secara langsung sekolah public speaking gitu, tapi aku belajar, misalnya aku lihat ketika aku nge-MC sama senior ini, ada beberapa hal yang bisa aku ambil, ada beberapa hal yang bisa aku serap. Oh ini bagus nih, gimana caranya bisa pendekatan terhadap audiens atau tamu-tamu, gimana caranya supaya bikin jokes tapi tanpa bikin sakit hati orang yang kita ajak bercanda, seperti itu, kayak gitu. Jadi maksudnya learning by doing juga lebih bagus.
intinya adalah jangan sampai gengsi juga nih. Banyak nih teman-teman istilahnya yang mungkin baru memulai untuk jadi seorang MC atau penyiar radio yang berapa budgetnya? Aduh, jangan deh sis bro, yang paling penting tuh jam terbang dulu. Lo istilahnya baru nge-MC sekali 2 kali, itu juga di acara kampus, terus minta budget yang langsung 3 juta ya, mohon maaf. Penyiar aja gue bisa dapetin 2 juta yang istilahnya perbenaran katanya lebih banyak dari lo, kayak gitu. Yang paling penting istilahnya banyakin jam terbang dulu. Ketika kita udah banyak jam terbang, itu juga banyak ilmu yang kita serap. Jadi buat teman-teman di sini juga sahabat Supra, yang paling penting kayak gitu. Kita banyakin jam terbangnya dulu, biar kita juga makin belajar. Kita kan bisa karena terbiasa. Yang tadinya mungkin dari ya udahlah happy banget dikasih nasi kotak sama ale-ale sama teh pucuk doang juga udah girang banget. Sampai akhirnya kita mendapatkan 200.000 pertama kita, sampai istilahnya jutaan pertama kita, puluhan juta pertama kita. Itu juga semua tuh lewat proses. Karena proses nggak pernah ngebohongin hasil. Itu akan terasa lebih pokoknya benar-benar berasa deh, karena saya pernah berada di posisi yang ketika lagi ngebawain sesuatu, wah kredibilitas gue belum tumbuh nih, apa yang harus digali? Kan itu kan juga semua harus belajar. 1, perbanyak baca, 2, perbanyak bertanya. Jadi juga jangan ngerasa pintar sendiri. Atau mungkin sahabat Supra di sini pernah yang disandingin sama let's say ya udahlah ya, ilmunya mungkin di bawah kalian. Jangan juga kalian ngerasa tinggi ilmu. Karena kita ketika bekerja itu juga kita harus bisa membangun chemistry satu sama lain. Aku ditanamin sama Irfan, kita harus bisa saling jaga. Misalnya Irfan ngelakuin kesalahan, kita harus backup. Jangan ketika dia ngelakuin kesalahan, partner kita ngelakuin kesalahan, terus kita makin jorokin dia sampai jatuh ke jurang. Enggak, karena kan kita nggak bawain acara, kita pengen acara itu berhasil dari kita berdua, bukan cuma dari 1 orang aja. Kalaupun kita belajar kalaupun kita ditandemin sama senior, jangan malu untuk bertanya. Sama istilahnya, ya kita ngebangun chemistry sebelum naik panggung tuh jangan diem-dieman aja. Pasti banyak nih, beberapa dari kalian yang kayak, aduh, iya ya, aku lagi mau ditandemin sama Cak Lontong nih si Frida. Frida misalnya mau ditandemin sama Cak Lontong, ngeliat Cak Lontong senior, ya kan, MC-nya udah berapa puluh provinsi ya, banyak produk yang istilahnya jadiin dia brand ambassador, otomatis kredibilitasnya udah banyak kan. Gimana ya, aku malu, aku izin loh, nggak kayak gitu. Coba deh ngobrol, tapi nggak SKSD juga, karena banyak juga yang istilahnya aku butuh ilmu tapi kayak gimana Cak, aku mau ini dong nanti, nggak gitu ya. Ngobrol pendekatannya, tapi juga nggak secara barbar, tapi juga istilahnya bisa ditanyain, kita bisa dikonsultasiin. Cak, nanti misalnya di rundown yang segmen ini nih, aku boleh nggak masukin jokes yang ini? Terus kira-kira gimana ya? Minta pandangan sama senior kita. Karena kita juga harus menyerap ilmu dari orang yang sudah lebih banyak ilmunya dari kita. Tapi yang paling pasti, harus diinin dulu. Senior kita nggak pelit ilmu ya. Jangan istilahnya pas minta, terus habis itu dia diem, oh ya udah, berarti memang ada sih, ada lah. Nggak usah disebutin nama, pasti ada. Nanti juga pasti kalian akan nemuin, karena saya juga pernah nemuin beberapa yang istilahnya kita udah di level yang sama atau level dia di atas kita, tapi dia nggak mau nih, karena ngelihat potensi kita seperti apa, pastinya juga nggak mau dikalahin. Yang paling pasti ketika senior kita di sini, kita di bawah, yang seniornya nurunin, kitanya naikin, biar sama. Biar informasi yang kita sampaikan itu dapat responnya yang positif dari komunikan kita, dari tamu-tamu kita, kayak gitu. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman sahabat Supra? Atau mungkin ada yang ditambahkan dari materi yang saya sampaikan? Kak, ini kayak gini Kak, ini kayak gitu boleh. Silahkan, monggo. Ojo ngantuk, ngopi-ngopi wis siap, ngopi-ngopi. Iya, Kasihnya nanti ada sesi tanya jawab Kasihnya. Jadi kita udah pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan buat Kak Sinyo nih. Oke. Gitu. Ya. Jadi kita lanjut lagi dulu ya. Boleh, lanjut dulu. Oke. Sekarang jadi kita ngobrolin langsung aja soal hero yang kita bahas tadi ya. Hero itu kan yang pertama adalah helpful, bermanfaat. Gimana supaya kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaat itu dalam arti kata adalah kita bisa menyelipkan sisi edukasi. Ya, kita harus edukatif sebagai seorang speaker. Kita harus bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita. Makanya tadi aku bilang, ketika kita mau jadi speaker, kita harus banyak-banyak membaca.
kita harus banyak-banyak memiliki ilmu. Jangan cuma sekedar ngelihat laman gosip di berita online, di sosial media, karena ada banyak banget yang harus disampaikan. Dan jangan pernah untuk menjadi orang lain, dalam arti kata, ketika kamu mau menjadi seorang MC, gue nggak mau jadi kayak Melanie Ricardo karena gue adalah Sinyo gitu. Gue harus bawain jati diri asli gue seperti apa. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya banyak. Kayak misalnya penyiar kita juga kan harus nyampein informasi yang bermanfaat. Kita kasih tahu lah yang paling gampang. Oke, Sobat Gen, tadi kebetulan gue pas lagi lewat perempatan Cilandak ya, lagi ada kecelakaan nih. Berarti kan kita ngasih informasi. Kita ngasih informasi yang mungkin kebetulan pendengar kita yang lagi mau jalan lewat sekitaran Cilandak, lewat situ. Jadi kan juga dia nanti nggak akan lewat jalan itu supaya cari alternatif jalan lain. Nah kan itu istilahnya udah bermanfaat juga. Terus manfaat yang lain tuh bisa digali dari kita sendiri. Bermanfaatnya dalam arti kata apa? Bermanfaat dalam arti kata ketika kita memiliki sedikit ilmu, kita sudah bisa membagikannya ke yang lain. Yang paling gampang untuk lingkungan kita aja, sahabat dulu, teman-teman kampus, atau apa. Atau mungkin ya kayak tadi saya bilang, karena public speaking itu harus dipunya oleh semua lini masyarakat, bukan cuma sekedar presiden, bukan cuma sekedar host, bukan cuma sekedar presenter. Nggak apa-apa kita bagi ilmunya. Ya udah, tadi yang aku bahas simple adalah tukang warteg. Pasti kan kalian punya warteg langganan. Coba mbaknya mungkin yang agak sedikit isin-isin gitu ya, diajarin, Mbak, coba yuk nanti aku latih sedikit deh gimana caranya kita menarik penjual menarik pembeli seperti apa. Biar nanti juga Mbak banyak jualannya, banyak lakunya, banyak larisnya seperti itu kan. Jadi kita harus bisa bermanfaat buat orang-orang sekeliling kita. Bermanfaatnya juga bukan dalam hal memberikan informasi untuk public speaking itu sendiri, tapi bermanfaat yang lainnya karena kita juga harus kencengin empati. Apalagi kondisi lagi pandemi kayak begini, ya toh. Maksudnya kita juga sebagai speaker jangan sampai mengeluarkan berita-berita hoax. Itu pun juga manfaat. Dengan tidak mengeluarkan berita hoax berarti kita bermanfaat buat masyarakat. Tapi untuk mengedukasi yang paling simpel kan, ya kita suka ngobrol, kita suka live Instagram, ngomong aja simple misalnya atau enggak di video. Sobat, jangan lupa nih kita lagi banyak nih, tambah banyak di Indonesia korban yang terinfeksi. Coba deh, lo kalau keluar pakai masker, jangan pakai masker lumpur sayang. Bisa istilahnya kan memberikan edukasi tanpa harus menggurui kayak gitu. Sekarang coba deh lo bayangin, lo keluar nih, terus lo ngomong-ngomong, droplet lo kemana-mana. Lo kan nggak tahu, kayak aja gue emang udah kena COVID duluan, istilahnya kan seperti itu. Kalau itu kan bukan hoax, tapi kan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Karena kita udah kasih informasi, bisa mengedukasi juga, kayak gitu kan ya. Jadinya kita udah enak, udah bermanfaat untuk orang sekitar. Nah yang kedua adalah ya. Itu adalah expert ya. Kak Sinyo, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Oke, aku akan cepat aja ya. Yes. Nah, itu adalah expert ahli dalam membawakan acara. Nah, tadi kayak aku bilang, kita tuh nggak ujuk-ujuk dilahirkan, wah udah nih, gue langsung ahli jadi public relation, wah gue udah ahli jadi penyiar. Enggak, semuanya itu membutuhkan proses. Proses itu dalam arti kata perjuangan. Perjuangan seperti apa? Seraplah ilmu sebanyak-banyaknya, ya kan? Carilah kesempatan juga sebesar-besarnya. Jangan hanya cuma sekedar kita mau mencari cuan, jadi kita juga udah langsung mematok harga dengan sedemikian rupa. Akhirnya ya udah yang kita dapetin apa? Kita nggak bakalan bisa jadi ahli karena track record kita, history kita sebagai seseorang yang bisa memberikan ilmu cuma sedikit. Istilahnya kayak gitu. Makanya tadi saya bilang banyakin jam terbang dulu. Ketika lu udah banyakin jam terbang, lu akan bisa di posisi seperti siapa? Let's say Gilang Dirga 70 juta bisa. Semuanya by proses, nggak bisa ujuk-ujuk gitu aja. Itu untuk menjadi seorang expert. Nah, yang ketiga itu adalah responsible, tanggung jawab. Ini adalah hal terberat yang harus diemban sama semua speaker. Tanggung jawab seperti apa? Menyampaikan product knowledge secara benar. Jangan sampai kita salah menyebut merek. Jangan sampai kita salah menyebut direktur, BOD, ataupun siapapun juga yang orang merekrut kita untuk membawakan acaranya secara baik, tapi kita melakukan kesalahan. Sama itu tadi, tanggung jawab. Jangan sampai kita ngerasa
Jangan sampai komunikan ngerasa bahwa kita itu ngebawain acara cuma untuk menyudutkan beberapa pihak. Itu tadi kayak saya bilang, kita mau ngelempar jokes, tanggung jawab kita adalah gimana caranya supaya buat orang itu ketawa, tapi tanpa ngerasa tersiksa atau terhina. Itu yang paling susah. Nanti tanggung jawab itu sendiri akan berjalan seiring waktu, kita juga bisa ngerasain gimana nih caranya cari celahnya untuk bikin sesuatu yang informasinya nyampe, informasinya nggak boring, tapi juga informasinya nggak nyakitin orang. Nah yang terakhir adalah yaitu optimal. Optimal adalah maksimal. Ayo, lu benar-benar harus istilahnya A sampai Z, ngebawain sesuatu, ngasih informasi, harus secara detail. Guys, ayo dong beli kulkas nih. Kulkasnya bagus banget. Kita harus jelasin secara rinci nih, tombolnya kayak gimana, wattnya berapa, istilahnya kayak gitu. Terus juga, ya itu tadi, total optimal kita jadi MC, kita harus nyampein, udah semua nih atau belum nih? Kita harus all out. Kita harus menanggalkan apa yang kita punya di rumah, apa masalah kita yang lagi dihadapin di rumah. Kita harus maksimal. Hari itu lagi bawain acara apa? Acara Pertamina. Ya udah, kita harus benar-benar maksimal nyampein informasi, bikin mereka istilahnya kalau kata komika ger. Wis, mono gitu, simple. Jadi semuanya kalau bisa udah harus disupport biar akhirnya kita jadi speaker yang bertanggung jawab, memberikan informasi secara maksimal, dan juga kita bisa dibilang orang yang bermanfaat dan menjadi ahli. Gitu Irfan dan Sobat Supra. Oke, luar biasa banget ya tadi ya teman-teman ya. Ada lagi Kak Sinyo? Udah ya kayaknya ya? Udah, kan udah diginiin. Oh iya betul. Saya jadi malu sendiri. Oke, ya terima kasih banyak buat materi yang luar biasa dari Kak Sinyo ya. Tadi udah panjang lebar dijelasin public speaking itu seperti apa ya. Terus tadi apa sih yang harus dimiliki sebagai public speaker itu seperti apa ya. Aduh, pokoknya luar biasa banget deh. Kak Sinyo hari ini bisa bermanfaat buat kita ya hari ini ya. Amin. Gitu ya. Oke, langsung aja ya Kak Sinyo ya, karena tadi kita udah selesai dengan materi, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, ya langsung aja nih, kita udah dapetin dua penanya ya, dua penanya yang lumayan terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ada siapa tuh? Ada, yang pertama ada Kak Riki Yong Setiawan Putra dari Psikologi Unika. Hai Riki, selamat pagi. Halo Kak Riki, bisa open mic? Riki. Ya, Riki Rumba. Oke, silakan Kak Riki perkenalkan diri dulu dan nanti langsung bertanya kepada Riki kok ora ketok ya, wong endi? Riki. Ya open cam dulu. Oh ya, bentar. Open cam dulu. Ayo ngapain? Biar ketok, Mas. Udah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Monggo Mas Riki. Ini mau tanya Kak Sinyo. Ya, aku jawab. Pertanyaannya di atas lupa. Bentar. Ya. Oh, ini. Apa perlu? Saya mau tanya bagaimana ya cara agar bisa menjadi percaya diri berbicara di depan banyak orang dan nggak kehabisan topik. Jadi kayak langsung terus gitu. Oke, pertanyaan yang bagus dan yang semua orang suka nanyain ke saya ya lewat DM Instagram atau mungkin teman-teman dekat istilahnya lewat WhatsApp kayak gitu. Gimana caranya menumbuhkan percaya diri supaya bisa ngomong dengan lantang dan memberikan informasi yang baik di hadapan orang. Yang paling pertama kalau misalnya memang kita ngerasa pemalu atau introvert segala macam, jangan menganggap kamu tidak bisa berbicara di depan orang. Contoh kasusnya saya punya ponakan, itu kalemnya kayak apa banget ya, istilahnya kalau ketemu orang sampai malu, nggak mau keluar segala macam. Dan akhirnya ketika sudah kuliah, dia jadi moderator di beberapa webinar. Itu buat saya bangga, kok bisa ya? Ternyata bisa. Nah makanya ada yang bisa dipatahkan dari orang yang beranggapan kalau lo introvert, kalau lo pemalu, nggak bisa ngebangun percaya diri lo depan orang. Yang paling gampang adalah coba belajar di cermin dulu. Kita tuh harus bisa ngenalin diri kita tuh seperti apa. Paling utama sih sebelum ngenalin diri, kita harus cintain dulu diri kita kayak gimana. Kadang-kadang kan mungkin orang yang nggak percaya diri nggak cinta sama dirinya karena nganggap kayak, aduh,
gue tuh nggak pede, mungkin dari bentuk tubuh ya, mungkin dari bentuk muka, karena orang tuh masih banyak tuh yang kayak gitu. Karena menurut saya Tuhan itu kan udah menciptakan orang tuh masing-masing punya kelebihan tersendiri, dan nggak mungkin kalau misalnya lo bilang gue nggak ada sesuatu yang bisa gue explore, bohong. Berarti lo nggak cinta sama diri lo, dan lo nggak ngerti dan nggak kenalin diri lo itu seperti apa. Lo belajar di kaca tiap hari. Dulu pun gue juga seperti itu. Dulu waktu aku SD, percaya aku anaknya kalem ya, baru agak cowaan dan begajulan tuh pas SMP. Aku pendiam pas SD, terus pas yang nggak pendiam banget juga sih ya, guruku galak-galak. Terus belajar aja di cermin, belajar di kaca, belajar ngobrol. Hai, apa kabar? Coba mulai bangun percaya diri dengan berbicara di depan cermin, karena itu juga pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri kita meskipun persentasenya adalah sedikit. Jadi kita belajar dulu, ngobrol di cermin. Ketika kita sudah mulai, wah, ini kayaknya persentasenya udah lumayan meningkat nih. Kita coba ngobrol sama orang terdekat kita, orang rumah, ya kan? Entah sama ibu, sama kakak, coba ngobrol. Bu, misalnya nih ya, aku mau coba nih, aku lagi mau ini sesuatu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Kita biar enak, coba dikasih istilahnya apa yang kita bisa bahas nih. Yang bisa kita bahas, yang kamu udah menguasai, kayak misalnya, Bu, Ibu tadi lagi masak ini, aku tahu bahannya ini aja kan. Coba dicari celah apa yang bisa kita omongin tapi non-stop. Berarti kan sesuatu yang bisa kamu tahu dari ibu kamu sendiri gitu. Jangan sampai yang bikin nanti pembicaraan kalian berhenti. Ketika sudah mulai step itu, ngobrol sama keluarga, coba di lingkup yang luar. Misalnya teman sekolah atau teman kuliah. Nggak apa-apa dibangun terus. Dan kadang-kadang ya, maksudnya temennya juga kadang-kadang suka, mohon maaf, suka nyebelin juga ketika kayak, tolongin gue dong, gue nih mau presentasi nih besok misalnya gitu. Belum apa-apa udah diketawain. Harusnya kita sebagai sahabat, sebagai teman, kita harus support. Coba bro, nanti coba deh misalnya lo sambil ngejelasin, lo sambil smile voice ya, yang tadi aku ajarin. Kita juga, tadi ada lupa yang kelewat sedikit. Ketika kita mau berbicara, jangan lupa kita harus relaksasi muka dulu. Kita harus bikin line face, kita harus A, I, U, E, O. Coba, Ricky. A, I, U, E, O. Nah, kalau misalnya kita udah merelaksasi muka kita, otomatis kita juga nanti setiap berbicara, artikulasinya akan keluar dengan baik, gitu. Sama yang paling penting kita harus bisa nih, kita atur nafas kita. Kalau kita atur nafas kita pasti percaya dirinya akan makin meningkat. Terus juga kita akan mulai makin berani. Semuanya belajar dari step-step kecil. Maka aku bilang dari belajar dari cermin, belajar dari lingkungan rumah, belajar dari lingkungan sekolah. Ketika kita udah mulai pede, lingkungan kuliah udah mulai nih. Oke. Berarti kan kamu kan udah bisa ini sendiri kan? Oh iya oke. Sama yang paling penting, coba untuk tidak tertutup dengan orang lain, apalagi orang baru. Misalnya kan kadang-kadang di tongkrongan kita suka ada orang baru. Boleh ajak aja ngobrol, kayak gitu kan. Ajak ngobrol, gimana nih? Kita coba ngebahas sesuatu yang tadinya nggak ada common, nggak ada kesamaan, sampai akhirnya gimana caranya bisa jadi sampai ada suatu kesamaan. Ketika dia ngerasa, wah kita sama ya bro, berarti lo udah berhasil membangun percaya diri lo, dan lo sudah bisa berhasil ngajak orang lain di hadapan lo yang sebagai komunikan itu merasa enjoy ngobrol sama lo. Dan nanti tinggal ambil stepnya, levelnya yang lebih gede lagi. Coba jadi MC misalnya acara ulang tahun adik aja. Otomatis kan 10-20 orang ada toh. Nah, ketika udah bisa membawakan acara itu, nanti kita tambahin lagi. Levelnya tetap harus kita tambahin pelan-pelan. Nggak bisa langsung disodorin ketika lo udah ngobrol sama ibu lo udah berhasil. Langsung dibawa, jadi moderator untuk 200 peserta. Oh, pasti langsung, aduh, aku ngomong apa iki? Nggak bisa, karena semuanya by proses. Dan proses nggak pernah membohongi hasil. Paling penting, tetap bangun rasa percaya diri dengan berbicara dulu dan mengenali diri kita sendiri. Sama belajar banyak ya. Kalaupun misalnya kita nggak mau masuk sekolah public speaking, kita bisa kok ngebangun percaya diri kita dengan membaca, banyakin ilmu kita serap segala macam, itu nanti akan bisa kok. Sekarang juga zamannya nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin susah kan, kita belajar mungkin bisa dari TV lah, kita bisa ngelihat host presenter idola kita pelajari ilmu dari situ.
ilmunya apa ya? Kita cuma ngeliatin gestur mereka, gimana cara mereka ngasih informasinya kepada penonton-penonton mereka. Kalau sekarang kamu punya kuota, yang buat tinggal pencet aja Google. Google tolong dong, nanti aku gimana ya caranya, maksudnya harus ngebahas ini. Langsung keluar semua. Nah itu pun juga bisa kita dapat. Informasinya banyak banget yang bisa kita serap untuk numbuhin percaya diri kita. Kayak gitu Ricky. Ya, mudah-mudahan habis dari sini makin pede ya. Jangan, yang paling penting jangan pernah malu dan jangan pernah ngerasa ketika kamu gagal itu adalah udah habis segala-galanya. Karena menurut saya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi orang tuh yang namanya belajar pasti berproses. Kamu baru MC sekali, nggak punya kredibilitas karena komunikannya, karena penonton kamu nggak ngasih feedback yang positif, nggak gitu. Saya pernah berada di posisi itu. Saya terus belajar. Gimana caranya saya bisa membangun kredibilitas saya dengan memperbanyak jam terbang saya. Terus belajar. Orang naik sepeda aja ada jatuhnya kok, apalagi mau jadi MC bagus, mau jadi host ternama, presenter, kayak gitu ya. Semangat ya. Makasih Kak Sinyo. Ya sama-sama. By the way, Ricky boleh dikasih mau electronic money atau pulsa 100.000 silahkan ya. Dicatat tolongnya, terima kasih. Enak banget ya ampun. Oke, terima kasih Kak Riki. Itu tadi pertanyaan dari Kak Riki ya, pertama. Ya. Terus langsung masuk ke pertanyaan kedua lagi Kak. Masih orang yang sama sih kayaknya yang pernah jawab pertanyaan Kakak tadi. Ya. Itu Kak Fridayanti Halawa lagi gitu ya. Iya. Halo Kak Fridayanti. Frida tadi udah dapat uang ya berarti. Orangnya sama kan? Sama-sama. Oh, sama, oke. Halo Kak. Ya Frida, monggo. Diperkenalkan diri dulu ya. Perkenalan diri, dari mana, dan pertanyaannya. Oke, baik. Nama saya Fridayanti Alaka dari FHK, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Nah, pertanyaanku gini loh Kak. Dalam public speaking virtual ini kan, kan beda dengan secara langsung. Nah, menurut Kakak, perbedaan public speaking yang secara langsung dengan virtual itu apa Kak? Oke. Terus apa tantangan Kakak, kan ini baru-baru ya di keadaan kita sekarang ini. Public speaking, bagaimana kita sebagai komunikator kan, bagaimana kita public speaking lewat virtual itu? Apa aja tantangannya gitu Kak? Oke. Siap. Oke, baik Frida. Aku langsung jawab aja ya. Perbedaannya pasti beda dan mencolok banget ya antara kita menjadi pembicara secara virtual dan secara langsung, pasti beda banget karena kita juga nggak bisa ngelihat, ya maksudnya mungkin kan sekarang keterbatasan karena kita lewat media gadget atau handphone yang mungkin kita nggak bisa ngelihat feedbacknya secara langsung gitu, maksudnya cuma dari ini aja, karena juga kan pasti banyak nih yang gambarnya ditutupin segala macam, nih kira-kira nyampe nggak apa yang kita sampein, otomatis kan kita juga belum tahu feedbacknya secara general itu seperti apa. Beda halnya dengan secara langsung. Tapi kalau misalnya untuk dari speakernya sendiri sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, cuman menurut aku lebih perbedaannya dari segi feedback aja ketika kita membawakan acara secara langsung ketemu dengan audiens kita, tamu-tamu kita, dibanding secara virtual gitu kan. Cuman yang jelas kalau misalnya kan dari ini juga udah kelihatan, meskipun feedbacknya ada yang ketawa, ada yang apa gitu, mungkin kalau ini suka ada ya kan nanti direkam, bisa jadi istilahnya ketawanya kayak penonton bayaran cuman cuman gitu doang. Tapi kan kalau misalnya kalau langsung kan auranya beda banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk menyampaikan sesuatunya, menurut saya sih sama-sama aja. Karena tetap kita juga bukan berarti harus mengurangi porsi ketika kita bertemu secara langsung sama audiens kita ataupun lewat virtual. Itu nggak ada perbedaan yang mencolok, kita harus tetap aja ngasih informasinya secara informatif, terus juga istilahnya kita bisa kasih informasi yang optimal, dan jangan juga kalau misalnya karena secara virtual, ya udahlah santai-santai aja, tetap dong. Kita kan juga harus yang namanya kredibilitas kan harus tetap dibangun. Jangan mentang-mentang karena secara virtual, udahlah, wis lah, pakai kaos wis cukup, orang dandan wis cukup, nggak gitu juga. Kita tetap harus menghargai audiens kita.
Aku dandan dari subuh loh, jam 4 subuh aku udah dandan. Terus aku tetap harus pakai blazer karena kan kita juga tetap jangan sampai kredibilitas kita berkurang terhadap audiens kita meskipun kita berbicaranya secara virtual. Nah, kalau misalnya untuk dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, aku pun juga nggak ngerasa ada sesuatu yang berbeda banget ya, karena kan kita sebagai penyiar, sebagai host segala macam, memang sebelum pandemi pun juga udah kasih treatment buat ini kita secara virtual juga. Kita suka live Instagram karena kita suka bawain acara live sosial media. Jadi menurut aku nggak ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Tetap sama-sama aja porsinya. Jadi kalaupun misalnya dihadapin sekarang, agak ribet ya untuk nyiapin materi untuk apa segala macam. Justru kita harus makin bisa ngasih sesuatu yang inovatif. Karena nih jujur pasti kan juga kendala jarak. Gimana caranya supaya bikin enjoy komunikan kita itu memang tingkat kesulitannya lebih berat memang. Cuman balik lagi kalau buat aku sendiri nggak ada yang secara jauh gitu loh perbedaannya dibandingkan sebelum pandemi sama sekarang udah pandemi, kebanyakan sekarang ngebawain acara virtual kayak gitu. Firda, ada lagi? Ya, itu aja sih, Kak. Oke, matur nuwun. Ya, Kak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Tadi Firda Ya, 50, ya wis sama-sama, tambah 50, Frida. Firdanya jadi 100 deh ya, karena nanya berarti. Oke. Enak banget. Oke, Ya, aku boleh oke, nggak selamat ya. kasih ini? Aku boleh Selamat buat kasih tambahan teman-teman. lagi. Aku mau kasih satu penanya, nanti aku kasih lagi 100.000 electronic money yang bisa jelasin 5 komponen dari public speaking. Udah itu aja. Coba, boleh nggak Irfan? Aduh, gampang banget. Ya, Ayo, monggo. Kakak, ayo. Langsung aja. Cepet-cepet tulis namanya. Yuk, cepet-cepetan. Silahkan. Ya ampun, gampang banget. Ya ampun. Kalau yang tadi merhatiin, silahkan. Ayo, kalau enggak Irfan jawab loh ya. Irfan mau Ayo. jawab loh. Ayo. Lumayan loh. Kemana Frida lagi wis, pagi-pagi? Frida wis. Frida enggak lagi. Ayo. Frida wis. Ayo, siapa? Ayo langsung ketik aja, nanti dipilih sama Panitia dan Irfan. Betul. Ya, 5 komponen public speaking yang tadi udah aku jelasin ya. Entah hitung mundur kalau enggak. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Wah, sayang banget ya, Kak. Gimana nih? Nggak ada yang jawab nih. Hah? Jawab aku. Nggak ada yang jawab. Coba di chat. Oh, ini ada nih, ada. Sopo. Giovanni Rizky ya. Giovanni, coba monggo di unmute dulu. Ya, unmute dulu Kak Giovanni Rizky. Halo. Hai Giovanni. Ya. Oh, kayak YouTuber ya? Ya, coba kamu jelasin. Monggo. Harus berurutan ya? Betul. Kalau komunikator itu yang menyampaikan. Oke, itu yang pertama, komunikator yang menyampaikan. Terus yang kedua? Kalau pesan itu sampaikan pesan nggak apa-apa kan ya? Ya, pesan. Oke, yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga apa ya tadi ya? Ayo, gampang loh. Ada komunikar, ada apa? Ada komunikator, ada apa? Kalau komunikan tuh yang menerima pesan. Yes, itu yang ketiga. Dua lagi. Oh. Ayo.
Tetot. Coba yang lain kayaknya tuh tadi ada yang udah dada tuh. Monggo tuh yang baju ungu tuh siapa tuh namanya tuh? Oh iya, silakan. Coba. Jessica. Ya. Jessica. Kalau jelasin dari awal boleh nggak? Boleh. Cara cepet ya. Ya. Maaf Kak Giovanni Ricky. Maaf ya, aduh aku nggak benar. Kalau yang komunikator itu yang menyampaikan pesan orangnya. Oke. Jadi kayak subjeknya. Lalu pesan itu apa yang ingin disampaikan, informasinya. Komunikan itu yang menerima pesan, objeknya seperti itu. Siap. Lalu media itu saluran yang dipakai atau istilahnya apa ya? Ya itulah pokoknya media kayak penghubungnya yang dipakai. Perangkat ya. Perantaranya. Feedback itu respon baliknya yang kita terima. Oke, 100.000. 100.000, Bo. Mau kemana lagi, Bo? Pagi-pagi. Iya ya. Tapi aku kasihan sama Giovanni, aku kasih apresiasi 50.000 juga. Jadi Mbak yang ini pakai kacamata siapa jenenge? Panjenengan? Jessica. Non Iskandar ya. Saudaranya awalnya, saudara jauh, paling jauh. Jessica, Frida, terus tadi Yongki dapat 100 ya. Terus tadi Giovanni 50 sama yang 50 pertama tadi siapa? Rere. 100.000 terakhir lagi ya. Aku cuma minta 4 program yang pernah aku bawain dah. Siapa yang tahu tuh? Ya ampun, gampang banget ya ampun. Buat Sobat Supra, coba monggo. Wah, ini kayaknya bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi rezeki pagi-pagi gitu ya. Tapi aku emang seneng gitu. Kalau misalnya aku webinar, pasti aku selalu kasih giveaway kan. Emang, tapi bukan kayak Mbak Imong ya, say. Gak apa-apa. Ya, ada nih, Kak Levina Lim. Silakan, Kak Levina, coba. open mic langsung. Levina open mic. Halo Kak. Hai Levina. Mukanya mana? Mukanya? Oke. Silakan Kak. Coba Jadi 4 program. Yang pertama host inbox, terus ada host dahsyat. Oke. Terus dua maning. Dor. Program TV ya, program TV loh. Program TV. Iya. Polis itu ya. Tetot. Tuh bagus Eka Wijaya katanya mau jawab tuh. Tuh bagus mana tuh bagus. Maaf ya Cici Levina. Tuh bagus. Halo. Ya, langsung. Yang pertama host inbox. Oke. Host dahsyat. Ya. Host Mission X. Oke, 3 si Cimaning. Sama Family 100. Wey! 100.000 buat Mas Iwan Fal, suaranya bebas banget, nyanyi dikit dong. Iya. Suara bagus banget. Sedikit aja. Kita mungkin suaranya apik. Coba dong, ayo sambil membangun kepercayaan dirian. Betul. Nyanyi sedikit Nyanyi aja. Siti wae. Nyanyi apa? Yoling Sirwengi boleh, monggo. Cantik. Apa Bang? Hati berbisik. Ya ampun, bagus banget sih. Aduh. Melepas keresahan dirimu. Iya, terima kasih. Luar biasa. Ya, kalau tadi ditambahin lagi ya, Sinyo cantik. Fitnah Bang. Aduh seru banget sih sahabat Supra, ya ampun. Iya, luar biasa banget pokoknya ya. Waktu ini durasi, ya Allah. Iya ya, aduh. Semoga pandemi cepat selesai dan kita ketemu langsung ya sama Kak Sinyo. Amin. Ya. Pengen banget aku kesana ya, main-main ke Semarang, ya ampun. Amin, kita tunggu. Oke deh ya. Tadi Kak Sinyo udah bagi-bagi tebar-tebar duit ya, tebar-tebar rezeki ya selama masa pandemi. Dan di webinar kemana lagi tuh coba ya. Ayo teman-teman, beruntung banget ya bersama kita di Supra Action 2020. Ketemu Kak Sinyo, materi luar biasa. Dapat duit lagi. Aduh, enak banget sumpah ya. Iya. Tapi terakhir sebelum kita udahan acara webinar kali ini, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Supra Action dan buat teman-teman yang udah join
acara pagi ini. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan juga bisa diserap dengan baik, bisa dicerna dengan baik. Dan yang paling pasti ketika ingin memulai sesuatu jangan lupa untuk 3K. Yang paling pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah kesempatan. Jadi ketika kamu udah ada kemauan, kamu jangan lupa kemampuan kamu juga harus ada, dan itu juga bisa dicari, bisa kita explore. Kemampuan kita dari segi apa nih? A, B, C itu bisa kita kulik sendiri. Sama yang terakhir adalah kesempatan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang kamu punya. Ketika 3 itu sudah bisa kalian capai dengan baik, insya Allah kalian bisa dapetin life goals di hidup kalian, dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan cari ilmu sama banyakin jam terbang. Pokoknya semuanya sukses. Ayo bangun percaya diri. Kalian bisa. Jangan bilang kalian introvert, pemalu, aku nggak bisa. Semua bisa. Yang paling penting kita harus nikmatin prosesnya. Itu aja. Betul banget. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Sinyo ya, luar biasa materinya. Sebelum kita mau tutup untuk materi ini, Irfan bakal reminding lagi ya, meringkas materi dari Kak Sinyo dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu buat kakak-kakak yang lain ya, teman-teman audiens yang lain, jangan kemana-mana dulu. Nanti di segmen terakhir atau sesi terakhir kita bakal foto bareng sama Kak Sinyo gitu ya. Oke, Irfan ringkas ya materi dari Kak Sinyo hari ini ya. Public speaking itu merupakan ilmu atau bentuk ilmu ya, atau bentuk komunikasi terhadap khalayak ramai teman-teman ya. Kemudian ada 5 komponen yang harus kita miliki sebagai public speaker atau public speaking itu seperti apa. Yang pertama komunikator, kemudian pesan yang ingin disampaikan, kemudian ada komunikan, kemudian ada medianya, dan yang terakhir ada feedback teman-teman. Kemudian public speaking itu bukan cuma dimiliki orang yang berjabat teman-teman, tapi semua orang harus memiliki namanya public speaking. Kemudian juga untuk menjadi seorang public speaker yang baik kita harus memiliki namanya ASI ya, bukan ASI ibu, tapi ASI, artikulasi, smile voice, dan informatif teman-teman. Terus jangan mikirin materi juga teman-teman ketika kita berada dalam sebuah acara, tapi pikirin perbanyak jam terbangnya kita. Nanti materi bakal ngikutin kita tentunya ya. Oke, itu ya tadi teman-temannya untuk materi dari Kak Sinyo. Semoga sangat bermanfaat. Setelah ini teman-teman bisa makin pede lagi ya, dan malu lagi gitu ya. Ya, sekian teman-teman untuk materi dari Kak Sinyo. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Sinyo ya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi, bisa amin. Lain waktu. Amin. Sukses buat semua teman-teman panitia, teman-teman Supra Action. Terima kasih sekali. Kita udah bisa silaturahmi meskipun secara virtual ya. Sukses dan sehat-sehat buat semuanya. Amin. Oke, ya teman-teman yang lain juga jangan live dulu ya. Jangan live terus. Jangan live dulu. Ya. Jangan live nanti sebelum di band ya. Ya nanti karena di akhir acara kita bakal foto sama gesternya kita ya. Oke, untuk mengakhiri acara webinar 2020 ini kita mau tutup dalam doa ya. Kan tadi kita udah mulai dengan doa, kita mau tutup dengan doa juga ya. Oke, kita persilakan buat Kak Elvira Aulia untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik teman-teman semua, doa akan saya pimpin secara Islam. Buat teman-teman semua yang beragama selain Islam, mohon pernyataannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Elvira Aulia. Dan mengingat juga ya teman-teman ya, untuk bisa mengisi kuesioner di Bitly yang telah kita sediakan ya. Nanti kuesioner ini bisa teman-teman buka untuk teman-teman ya, evaluasi kita ke depannya bagaimana sih yang harus kita perbaiki gitu ya di kegiatan-kegiatan kita berikutnya ya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Sinyo yang telah bersama-sama dengan kita hari ini selaku narasumber yang luar biasa ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa follow Instagramnya kita di @suprafm, subscribe YouTube-nya kita juga di Supra TV, dan podcastnya juga kita di Supra Podcast. Tentunya jangan lupa juga buat teman-teman yang belum follow Kak Sinyo juga bisa follow Kak Sinyo. Di mana Kak Sinyo?
@Signorita Esperanza, dan jangan lupa juga ikutin Tiket Live ya sama tiket.com, jualan tetap. Betul sekali. Oke, ya. Ini download aplikasi Noise juga buat dengerin radio aku Senin sampai Jumat 6 sampai 10 pagi ya. Gen 987 FM. Betul sekali, nanti bukan ketemu, nanti dengerin suaranya kasihnya yang cetar membadai ya gitu ya. Oke. Ya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak buat media partner kami yang telah mendukung acara ini dari awal sampai akhir ya, dari teman-teman media partner yaitu Pro Alma FM, GFM, Rem FM, dan New PLBS FM. Ya, begitu saja teman-teman. Kita akan mengakhiri acara ini dengan foto bersama nantinya ya, dan menandakan bahwa acara kita nanti telah selesai. Saya Irfan, mewakili teman-teman panitia, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Supra Extend 2021. Bye-bye. Bye.